apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan menjelang sesuatu yang mesti terjadi? Entah terjadinya itu kapan, yang jelas mesti itu terjadi. Sebab pada saat ini umat Islam khususnya di Indonesia dan pada umumnya di Jawa itu menghadapi situasi di mana kita sama pribumi kelihatannya dibenturkan, sehingga kita untuk mengikuti yang mana di antara beberapa hal yang jatuhnya kita sebagai umat yang bingung. Oleh sebab itu kembalilah kepada Al-Quran, kita mengikuti siapa. Setiap diri kita manusia itu akan kembali pada tempatnya masing-masing. Siapa yang menanam satu kebaikan di mata Allah, nanti kita menuainya juga kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan di mata Allah, maka kita kembalinya akan menuai kejelekan itu pula. Oleh sebab itu, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Kita lekaslah kita untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Tambak Wedi, wabil khusus semua pengurus pengajian tauhid yang setiap Senin ketiga, alhamdulillah jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di rumah kulluhum ajmain rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita telah diperkenankan Allah bertemu kembali dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan menjelang sesuatu yang mesti terjadi. Entah terjadinya itu kapan, yang jelas mesti itu terjadi. Sebab pada saat ini umat Islam khususnya di Indonesia dan pada umumnya di Jawa itu menghadapi situasi
di mana kita sama pribumi kelihatannya dibenturkan, sehingga kita untuk mengikuti yang mana di antara beberapa hal yang jatuhnya kita sebagai umat yang bingung. Oleh sebab itu kembalilah kepada Al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat 55. Jadi malam hari ini kita akan membahas dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 55. Kita mengikuti siapa? Tapi sebelumnya izinkanlah kami sebelum masuk ke materi untuk menyampaikan bahwasannya setiap diri kita manusia itu akan kembali pada tempatnya masing-masing. Siapa yang menanam satu kebaikan di mata Allah, nanti kita menuainya juga kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan di mata Allah, maka kita kembalinya akan menuai kejelekan itu pula. Oleh sebab itu, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Kalau miturut surat yang akan kita bahas ini, kita lekaslah kita untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Monggo sing wonten paketane ning Google dibuka surat Az-Zumar ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u lan podo ngikuto sira kabeh. Ikutilah aksanama ing bagus-bagusi perkara. Sebab kita itu pada saat ini bingung, kita mengikuti yang mana. Makanya kita kembali kepada Al-Quran. Aksanama ing bagus-bagusi perkara unzila kang den turunake apa ma mingkum saking sira kabeh mirrabbikum ilaikum maring sira kabeh mirrabbikum nyatane saking pangeran sira kabeh. Apa yang diturunkan Allah terhadap kita? Kita mundur ke belakang ayat yang sebelumnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kita disuruh kembali kepada Allah. Artinya ruhaniyah kita yang selama ini masih memuja, memuji, bahkan menyembah yang dalam konteks iman selain daripada ilahun wahidun, itu kita tinggalkan. Lalu kita ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah, yaitu kembali kepada Allah. Satu contoh, tadi itu saya punya iman gini Pak, saya dari Mojokerto bisanya ke sini sebab numpak mobil. Hati saya ada iman terhadap mobil. Lah, mobil ini makhluk, ini harus kutinggalkan. Iman saya harus tinggalkan terhadap makhluk. Berarti imannya kepada siapa? Wa anibu ila rabbikum. Aku harus kembali kepada iman yang sebenarnya. Olehnya bisanya sampai di sini karena Allah. Lah Allahnya di mana? Innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Isi apapun di sini bisa jadi makhluk bernyawa atau tidak bernyawa. Termasuk mobil tidak bernyawa. Berarti kita wajib, saya wajib untuk beriman kepada wujudnya Allah yang meliputi mobil.
kalau boleh saya katakan itu bahasa ilahun wahid, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu yaitu Tuhan yang esa. Berarti ini Pak, ya, ini ya, yang tidak bisa kita sebut. Ini meliputi dalam mobil atau di luar mobil. Hanya karena inilah saya bisa sampai ke sini. Berarti iman saya harus kembali pada kebenaran, iman yang benar. Lah, jenengan bisanya untuk kembali kepada ilahun wahid, jalannya itu siratal mustaqim. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Sampai harus lewat sirul asrar. Kita harus lewat sirul asrar, barulah saged sambung terhadap urip yang menguasai mobil tadi. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dimaksud kembali. Berarti kita mengikuti Allah, bukan mengikuti selain Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayatiyakumul adzabu, saking sadurunge yen to nekani kum ing sira kabeh apa al adzabu adzab, siksa bagdatan kelawan ngagetake tekani. Lakukanlah hal itu sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Datangnya tiba-tiba. Berarti kita tidak tahu. Apa yang dimaksud tiba-tiba bagdatan di sini adalah kematian. Entah kematiannya itu dijalankan Allah lewat sebab apa, itu urusan Allah. Bisa sakit, bisa kecelakaan, mohon maaf, bisa jadi mati yang rombongan itu loh Pak, kena bencana alam, bisa jadi. Kita sudah masuk di tahun 2024, habis itu 2025. Wa antum lan khali utawi sira kabeh iku la tasyurun, orang ngerti. Tidak ngerti datangnya hal itu kapan-kapannya, yang jelas Bapak Ibu datangnya tiba-tiba. Mengapa demikian? Allah menyerukan terhadap kita untuk kembali dalam kebenaran. Sebab summalatun sorun, jikalau ini tidak lekas kita lakukan, summalatun sorun, mongko ora bakal oleh pertolongan sira kabeh. Iki menyangkut masalah ruhaniyah Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah kita asal tanah, nanti kembali ke tanah. Nggak bisa hadir kembali, mesti ada yang mengantar. Entah tetangga, entah saudara, entah orang lain, kita akan diantar ke makom. Kita akan diantar ke kuburan. Karena jasad asal dari saripati tanah, kita kembali ke tanah. Cuman ruhaniyah ini, yang kubahas ini adalah ruhaniyah. Dari Allah harus bisa kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong terhadap kita, sementara kita tidak mengikuti apa petunjuk dari Allah. Bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah sementara hati kita itu lari dari apa yang sudah ditetapkan Allah dalam sebuah kebenaran ini. Artinya ayat sebelum ini mempunyai mafhum mukhalafah atau kebalikan arti. Siapapun panjenengan ruhaniyah yang mau kembali dan mengikuti petunjuk Allah, maka dialah summatun sorun. Jadi lanafi yang dimakna tidak itu enggak ada.
Akhirnya summa tunsorun, maka nuli kau akan dapat pertolongan. Berarti napa bentuk pertolongannya Allah? Jenengan iki yang menjemput Allah sendiri. Penak. Nek sing jemput iku sing sahibul baiti dhewe gak mungkin kesasar. Karena sahibul baiti dhewe sendiri sudah tahu jalannya. Kecuali kita itu sebelum berangkat sudah tahu jalannya. Jadi ibarat saya tadi karena sudah sering ke sini, mboten tanya-tanya Pak, langsung Jogja, jujuk saja. Lah pertama dulu tak ceritakan kula kesasar tetemburi, kok buntu, ya wis ora ngerti. Sampai dalam pikirannya gak ketemu ya mulai ngoten. Lah memang awal-awal kita untuk menuju dan bertemu Allah itu susah, sulit sekali. Tapi setidaknya kita ketika taklim niki ada bekal. Apa bekal kita untuk kembali pada Allah? Mudah, sebetulnya mudah dan tidak terlalu lama. Karena zaman sekarang zaman map Pak. Zaman map walaupun tidak tahu, tahu alamatnya saja, kita 80% akan bisa sampai. Walaupun awalnya kesasar. Apa mapnya datang Allah? Map untuk bisa sampai pada alamat Allah dan bertemu Allah mana? Allah sampun memberikan satu map terhadap kita di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang terakhir. Wa mangkana yarju liqa rabbih, sing sapa wonge barang siapa dalam hati ada keinginan untuk kembali dan bertemu Tuhannya, maka pertama falyamal amalan sholihan. Ngeten. Syarat pertama falyamal amalan sholihan itu ngeten Pak. Kita sudah dikasih Allah thoriqoh. Thoriqoh itu jalan. Ada dua jalan yang Allah kasih kita. Mana jalan itu? Ibadah murni dan tidak murni, mahdhuf dengan ghairul mahdhuf. Murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun itu yang bersifatkan kebaikan di mata manusia, iki murni. Temui Allah di situ. Sampai gak usah bingung-bingung golek thoriqoh pada umumnya nih kok mboten. A sama Z nih kalau kumpulan, nggak repot-repot. Juga nggak apa-apa. Karena kita mulai sejak akil balik, sejak kecil sudah Allah persiapkan thoriqoh. Jalan gini ki wasilah. Sekarang yang selain daripada murni, yang tidak murni maksudnya jenengan kerja, jenengan makan, jenengan aktivitas apapun yang bersifatkan umum, ini juga thoriqoh. Ini juga jalan. Ini Allah kasih fasilitas ini jenengan supaya ruh bisa bertemu Allah. Falyamal amalan sholihan, maksudnya di situ taruhlah dalam hati sampean ikhlas dalam menjalankan apapun, ikhlas. Lah ikhlas itu yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam salah satu makalah di dalam kitab Hikam, kabeh semua amal perbuatan iku laksana seperti patung qaimatun kang diam. Berarti termasuk sholat, zakat, puasa lan sak pituruti semuanya itu patung. Laksana patung yang tidak berguna apapun, diam. Niki nek miturut Nabi Ibrahim, patung sing kaya ngeten iki dipenggali. Mboten dipuja. Nek mungguh Nabi Nabi Ibrahim dipenggali. Nek miturut mungguh Raja Namrud disembah. Jenengan sholat nyembah ganjaran, nyembah surga. Podame nyembah patung. Belum lagi ada golongan kita sholat itu si nyembah ingin diwahni wong, berarti nyembah patung. Niki miturut kacamata hakikat, mboten syariat. Nek syariat ya sudah wajar
kita sholat, kita mencari pahala, kita mencari surga, biasa. Mengapa pahala surga itu saya anggap patung? Ampun tersinggung loh ya. Iki ngajinya masalahnya tidak ngaji syariat, ngaji tauhid. Jadi sing merasa tersinggung, saya minta maaf. Tapi tetap sepahit apapun saya sampaikan supaya karakter hati kita itu tidak menyembah patung pada hakikatnya. Ngeten. Mengapa saya katakan selain Allah itu patung? Karena makhluk. Sholat makhluk, zakat makhluk, apapun itu kesebuah makhluk. Lah sing khaliq sebagai pencipta adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah zat yang maha suci, hidup yang menggerakkan, yang memperjalankan makhluk atau patung. Kata saya Ibnu Athaillah, biar nggak seperti patung itu bagaimana? Amal, perbuatan apapun biar tidak seperti patung bagaimana? Dikasih roh, dikasih nyawa. Apa nyawanya? Amal, perbuatan. Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas. Lah niki wujude rahasiane ikhlas. Mana yang dimaksud siril ikhlas, rahasianya ikhlas? Sampeyan buka ning Sarai Hikam. Iku ada kaitannya dengan proses tahalli menuju tajalli. Apa itu tahalli? Membersihkan rasa pengakuan diri kita yang wujud, diri kita yang mempunyai kehendak, diri kita makhluk yang bisa melakukan. Rasa rumongso bisa iku lho Pak, sampean ilangi ning ati. Inilah tahalli. Ketika ini sudah jenengan lepas rasa keakuan diri yang melakukan, maka secara otomatis akan muncul tajalli, rasa pangrasa subhanalladzi tadi, zat hidup dalam diri jenengan yang muncul, yang melakukan. Jadi rasa ning ati sampean sing muncul iku rasane Gusti Allah, yaiku ilahun wahid yang bisa melakukan. Gampang nggih? Sampeyan praktekno cek nih gampang. Iki map pun dikasihkan Allah, thariqae lewat ibadah murni dan tidak murni. Iki jalan. Berarti jenengan kedah praktekno. Kalau dikasih map oleh pengurus, kalau berangkat. Andai kata saya tidak meraktekno, yo sampai kapanpun tidak akan pernah sampai dumugi sampai terhadap tambak tambak wedi. Eling-eling tambak sari benjing niku Pak. Ngapunten jamaah sing tambak asri nggih. Khususnya pengurus Mbah Yai, oleh karena besok itu misanan kula niki khol. Mantu nisa. Lah ketepatan kula sing dikengken ngaos dadak. Nggih kira-kira 2 minggu kemarin. Waduh iki piye? Wis kula tak ngrepong-repok jamaah yang ada di Tambak Asri. Kula jokne saya majukan habis maghrib. Dadi nek dikersakne pengurus Tambak Asri wonten sing rawuh mboten? Wonten. Nggih. Nggih nyuwun duka kula menawi dikersakne mekaten biar sama-sama melampah ngoten. Lah tinggal pertanyaannya di sana kan celak musala nggih. Nggih. Lah memungkinkan mboten umpami mantun maghrib teng mriku dijalakne, nek memungkinkan kita jalan. Mungkin sampai isak langsung kula undur mekaten. Nggih tulung mungkin dikonsulkan, dimusyawarahkan penaknya bagaimana, nanti saya tenggo kabaripun ngoten kabarnya. Pun kita lanjut. Gusti Allah sudah kasih map dateng jenengan. Gusti Allah ngasih map niki Pak. Mboten angger hamba. Tidak semua hamba dikasih Allah map. Ibarat map loh ya. Tidak semua hamba mau menerima ajaran Rasulullah ini.
Di dalam tauhid la ilaha illa anta. Gak semuanya. Kebanyakan itu Pak. Umat manusia itu menerima la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Anta itu mboten. Kebanyakan. Sehingga sampai kapanpun dalam hati ini merasa Allah jauh. Otomatis kita merasa yang bisa melakukan. Allah jauh Tapi kalau la ilaha illa anta, dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah dekat, maka dengan begitu Anda akan ditakdirkan Allah untuk melaksanakan fungsi daripada tauhid la ilaha illa anta wa huwa adzikru bisiril asror. Inilah yang kusebut sebagai sejatine dzikir. Allah sudah terasa dekat, akhirnya mudah hati sampai melepaskan. Bukan kita yang bisa melakukan, tetapi Allah dalam diri kita yang melakukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Map pertama iki Allah kasihkan terhadap jenengan untuk mempraktekkan berjalan falyakmal amalan solihan. Lakukan. Tuminda osiro kelawan gawa map nuju nang alamatku lan bertemu aku. Iku Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Balilah kau padaku. Nyun sewu Pak. Kula mboten tidak punya kekuasaan apapun untuk menghantarkan jenengan berjalan dengan memegang map mboten. Saya tidak bisa menghantarkan jenengan, saya makhluk tidak bisa menghantarkan jenengan ketika Solo nuju wusul datang Allah. Terus siapa yang menghantarkan jenengan? Allah sendiri, bukan saya. Barangkali jenengan waktu Solo kholwat kok yo ditakdirno Gusti Allah ketemu aku. Kula niku turu ning omah. Kula niku tilem ning omah, tidur di rumah. Asli niku Gusti Allah nyopon jenengan kelawan wujud sinten mawon sing isine dijadikan sebagai warid untuk membimbing jenengan ketika zikir untuk menuju bertemu Allah. Berarti tanda sampean mengke dikatakan bertemu terhadap Allah ketika ibadah murni atau tidak murni. Tandane pertama, jenengan wis gak ngaku-ngaku makhluke yang melakukan. Hati jenengan sudah tidak ada iman, la yarauna li anfusihim syai'an. Makhluk yang bisa melakukan, nggak ada. Yang kedua, justru tajalli dalam hati sampean itu terjadi. Apa? Rasa yang muncul dalam diri jenengan adalah rasa ilahun wahid. Allah itu yang bisa melakukan. Inilah Pak yang disebut ikhlas. Karena tidak merasa melakukan. Logikanya ngeten logikanya. Si A dengan si B. Si A kerja mulai pagi sampai sore. Si B ndak. Si ngarep-arep bayarannya itu siapa? Si A toh? Si A. Si B ndak. Mengapa? Karena tidak merasa dirinya yang melakukan. Ini logikanya seperti itu. Kalau kita waktu sholat tidak merasa kita yang melakukan, justru dalam hati ikut tajalli pada Allah, apa mungkin hati sampai niku arep-arep pahala? Mboten mungkin. Apalagi surga, apalagi pingin diwahni wong. Mboten mungkin. Nah, inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, siril ikhlas itu ada di sini. Fiha ing dalam amal. Jadi taruhlah ikhlas itu di dalam setiap amaliyah apapun. Sebab amaliyah itu adalah semua thariqah. Ini thariqahnya Kanjeng Nabi, thariqahnya para rasul. Semua aktivitas apapun yang monggo beliau-beliau itu dijadikan thariqah, jalan, wasilah untuk bertemu Allah. Tapi ya udah harus membawa map, harus membawa dzikir. Dzikir yang menghilangkan keakuan diri, faktulu anfusakum.
yang melepaskan keakuan diri sebagai makhluk. Zikir apa itu? Ternyata itu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Bukan Nabi Yunus itu disiksa Allah, diuntal ikan nun, boten. Itu adalah khalwat, Pak. Nabi Yunus itu topo, meditasi. Cara jenengan iki khalwat, kaya disiksa. Tapi boten. Khalwat itu maknanya boten disiksa. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati sampean meninggalkan apa yang menjadi kepentingan nafsu. Hati sampean meninggalkan apa yang selain Allah. Yakfur bitaghut. Memang berat, Pak, kelihatannya. Nabi Yunus diuntal ikan kaya berat. Tapi enggak. Makanya Nabi Yunus dungane bukan kok yo minta keluar, mboten. Dia menyesali. Ini kuntu minadh, merasa dolim pada Allah dengan bentuk melarikan diri dari kaum disebabkan kaum itu tidak mau menerima ajarannya Nabi Yunus. Kita merasa dolim, Pak, setiap saat dan waktu. Sebetulnya apa? Kita nggak merasa kalau yang melayani kita mulai dari A sampai Z itu Allah. Contoh, napas sampean keluar masuk gini. Sing layani siapa? Mata berkedip itu, Pak. Siapa? Coba jenengan sedinten ojo kedip. Dicoba on mencicil terus. Dicoba nggih. Nanti ning omah. Dicoba mencicil terus. Piye rasane? Apalagi jenengan waktu di jalan kena kelilip debu. Gak mungkin sampean gak ucek-ucek, gak kedip-kedip. Ya Allah, Pak, kita selalu lalai dari Allah. Inilah yang kumaksud innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kita itu dolim, Pak, pada Allah. Makanya beliau Nabi Yunus ketika khalwat itu karena awalnya merasa dolim. Sama dengan kita. Kita tinggalkan selain Allah iman kita karena kita awalnya merasa dolim pada Allah. Kalau kita sudah meninggalkan selain Allah hati ini wa yu'min billah, maka disitulah pertemuan akan terjadi. Ketika hati sampai sudah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, maka wa yu'min billah, maka hati jenengan, ruhaniyah jenengan pasti akan bisa bertemu Allah. Sekejap, Pak, nggih? Sekejap. Iki nek wis biasae. Tapi nek dereng biasae yang disebut sebagai ahli hijab, sampak apapun ora iso. Mboten saged. Karena apa? Tidak punya map untuk bertemu Allah. Enggak punya alamat, enggak punya map, dipaksa untuk berangkat. Ya enggak bisa. Berhubung jenengan itu sudah punya map, jalan fasilitas ya sudah siap dilewati, baru jenengan lelampah. Berarti syarat pertama harus menanamkan hati ini tentang rahasianya ikhlas di setiap aktivitas. Niku pertama. Yang kedua, jikalau jenengan sudah menanamkan falyakmal amalan solihan dalam kurung sejatine ikhlas wala yusyrik, jenengan mesti saged menghadirkan syarat yang kedua. Janganlah kau ketika melakukan perbuatan apapun hatimu menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya ningati ojo muncul rasa makhluke yang melakukan. Makhluke sing wujud, makhluke sing duwe kehendak. Jangan, lepaslah ini. Caranya dengan mudah bagaimana? Kembalilah pada surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai kekasihku, selalulah kau ingat pada Allah. Dzikron kelawan sejatine eling. Dzikron kelawan sak temene dzikir. Pundi yang dimaksud sak temene dzikir? Inilah, Pak,
yang sering kula sebut wahwa adzikru bisiril asror. Itulah dzikir yang tanpa nyebut tapi merasa, mengimani, merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar. Jenengan inilah satu-satunya sang subjek, satu-satunya sang penggerak, satu-satunya sang yang berperan. Dalam Al-Quran Allah katakan, Kanjeng Nabi dawuh, wahyu yang diberikan padaku berupa ilahukum ilahu wahid, sembahlah Tuhanmu, rupane Tuhanmu yaiku ilahun wahid, Tuhan yang tunggal esa. Esa ditarik versi Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa ditarik Nasrani beda namanya. Esa ditarik Majusi beda namanya. Esa ditarik kepercayaan beda namanya. Wis gak usah geger karena beda nama. Jikalau semuanya itu tujuannya ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka ummatan wahidah, jadilah kau umat yang tunggal. Inilah Pak, letak rukun-rukuni umat itu ketika saat semuanya itu hatinya itu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di luar gegeran nasab, karena tidak esa. Coba dua-duanya kok mlebu nang esa. Enggak mungkin. Gegeran. Sing rugi jenengan. Kita pribumi. Akhirnya gelut. Kemarin di mana itu? Di Gresik. Belum sampai terjadi toh. Saya prihatin dengan keadaan itu. Antara kubu satu dengan yang lain meh bentrok. Kita nggak tahu. Kalau kita di bawah diarahkan untuk memuja, memuji, bahkan menyembah makhluk. Padahal ayat ini nggak boleh. Fattabi'uni. Kata Rasulullah, ikuti aku. Lah, Rasulullah mengarahkan bagaimana? Ilahukum ilahu wahid. Kembali kepada Tuhan yang esa. Kalau menurut ayat ini fattabi'u aksanama unzila ilaikum mir rabbikum, nang Allah. Wis dulurku, sama-sama pribumi, sadarlah, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah Pak Nyun Sewu, gak mungkin sing asli atau mitasi ngaku-ngaku sebagai nasab Nabi, gak mungkin. Saya tidak bicara mitasi atau asli, enggak. Siapapun Anda, asli atau tidak asli, kalau sudah mengatakan aku si onok nasabi, ada kepentingan. Anda maksudnya diarahkan untuk memuja padanya. Jelas menurut Quran salah. Salah. Kan sudah jelas. Bolak-balik ke cilik kita woco. Tapi berhubung tidak dijelasno, ya iki akhirnya kita pekok. Alhamdulillah sekabeh puja dan puji kulillahi mung kagungane Allah, sifate Allah Rabbil ngalamin kang ngeratoni alam kabeh. Lebih jelas toh? Lah kok pujiku terhadap makhluk? Karena memang ada yang menarik. Ada yang menarik. Lah oleh sebab itu sudahi sebelum datangnya 2025. Sudahi. Kita akan getun buri. Gak ono ceritane getun ngarep, mesti getun buri. Sudahi. Yang korban itu kita sendiri pribumi nanti. Estu Pak. Gak mungkin al-malak pemimpin-pemimpinnya, gak mungkin. Pemimpinnya itu hanya kasih komando. Habis kasih komando, ndelik. Jenengan kali kula, kita pribumi lah yang benturkan.
Wis, pemerintah dan lekas ikut campur, memfasilitasi biar islah bagaimana. Gitu loh. Saya katakan, siapapun kita, ada asli nasab atau tidak, itu jikalau menduduhkan terhadap orang lain, apa menduduhkan? Memberitahukan pada orang lain, berikrar kalau diri saya itu ada nasab, walaupun asli yo misalnya, itu sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Mohon maaf, yang namanya Habib itu titel yang langsung Allah kasihkan. Bukan dari manusia, bukan sebab dari nasab, bukan. Nggak percaya buka dalam surat Ali Imran 31. Titel Habib itu siapa sing ngekei? Siapa yang memberikan? Allah. Bukan kita. Manusia. Bukan karena nasab, bukan. Di situ nggak membahas masalah nasab. Ayo dilihat. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Jikalau kau ingin mencintai Allah dan kau nanti akan dicintai Allah dan disematkan titel Habib. Habib itu jamak dari habaib. Maknanya kekasih Allah. Habib itu kekasih Allah. Rasulullah sendiri yang memberikan pernyataan lewat dawe Allah. Bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasul, ikutoh aku. Ikutoh ajaraku. Mana ajaran yang dimaksud dalam ayat itu? Itulah Pak, ilahukum ilahun wahidun. Ruhaniyah hati hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bisanya ke wilayah ilahun wahid, wajib kita itu menaruh rahasia ikhlas tadi. Proses tahali ke tajali. Kalau tidak lewat itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib kumullah, yuhbib mongkon rimo cintamu, dan kau dijadikan yuhbib mongkon rimo cintamu, atau dadekake kekasih sapa Allah kum ing sira kabeh, berarti jenengan disemati Allah habib atau kekasih Allah. Jadi jelas Pak nggih? Di situ bukan karena nasab atau bukan karena lainnya. Iki syarat loh Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, maka yuhbibkumullah, Allah akan mencintaimu. Dan kau dijadikan sebagai kekasih. Terus dosaku yang bau banyak bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum lan nrimo tobat sapa Allah kum ing sira kabeh, atau wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing tobat sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa panjenengan. Wis, dzunub iku jamak dugi dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub dosa akeh. Artinya baik kesalahan jasmani maupun rohani jenengan, tatkala jenengan sudah masuk ke wilayah ilahun wahid, makrifat bertemu Allah, maka segala kesalahan diampuni Allah pun. Dielingno ra kenek yo karepmu. Lho ngono lho saiki. Makanya sudahi kita sama-sama seiman. Apa sih manfaate kita ngaku-ngaku? Gak ono. Walaupun panjenengan asli nasab dari Rasul, gak ono manfaate. Kita ngaku-ngaku gak ono manfaate. Kita nggak sadar di situ ada nafsu. Kalau kita lakukan, sing yaitu riya. Buah yang muncul di dalam pohon hati kita disebut pohon basaria. Ya. Dalam tubuh kita, hati kita ada pohon, Pak. Pohon ini menjulang ke neraka. Namanya pohon basaria. Ada yang mengatakan sifat basaria. Ini akan menimbulkan yang namanya buah. Buahnya ada buah namanya buah ujub, ada riya, takabur, hasud, mauan. Itu buah dari pohon yang tumbuh di dalam hati kita disebut pohon basaria.
Kalau dalam Al-Quran zakum, pohon yang tumbuh di neraka. Pohon itu lekas sampai robohkan. Kalau kita masih ada rasa ngaku-ngaku kita makhluk, mesti muncul riak, mesti muncul takabur, mesti muncul pengen dipuja orang, gila dengan kehormatan, iku wis mesti. Kene tak kandani yo monggo, ra kene yo rapopo. Udah. Sebab wama arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Aku kata Rasul diutus itu hanya memberikan kabar dan memperingatkan. Memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman, memperingatkan bagi yang tidak beriman. Aku nggak ada hak untuk memaksa Anda untuk beriman. Nggak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali pada syarat kita bertemu Allah. Hanya 2 syarat Allah sematkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir untuk bisa bertemu Allah. Pertama, tanamkanlah yang namanya ikhlas di dalam setiap aktivitas. Karena prosesnya ikhlas itu sebagai rohnya setiap amaliyah. Dan inilah yang disebut oleh para ahli sufi dzikron kathiron. Sejatine dzikir iku laksanakan sebanyak-banyaknya. Eling sejatine eling ya iku ning ati, di dalam hati kita ada satu kesadaran bahwasanya bukan kita makhluk yang bisa melakukan, tetapi yang bisa melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wis kalau posisi ono kene mesti jenengan rindune setengah mati datang Allah. Kemanapun dan apapun yang terjadi aktivitas pada kita, hati mesti merasa Allah sangat dekat. Kalau sudah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, syarat yang kedua kita lakukan meniadakan selain daripada Allah, artinya kita itu sudah tidak berlaku hukum dohir ning ati tajali mutlak, maka disitulah yang disebut akunya Allah dalam hati jenengan akan bergelora. Tapi nggih mpun diomongno ning njaba. Nek sampean omongkan di njaba niki golek masalah. Iya kalau sing sampean cak omong iku sama-sama kekasih Allah. Kalau ndak ya sampean ya jelas dilokno wong sampel. Itu pasti, Pak. Nah, fasabbihuhu, jikalau dalam hatimu masih ada penyakit selain Allah yang bersemayam, fasabbihuhu, monggo sucikan. Bukrotau wa asila, baik siang maupun malam. Wis, inilah Al-Ahzab ayat 41-42. Jadi tolong Bapak Ibu kembali kepada materi apa yang harus kita persiapkan sebelum sesuatu yang mesti terjadi adalah mengikuti petunjuk dari Allah untuk lekas kembali pada Allah. Enten iki nggih wonten sing ana alasan. Seperti ini ada yang alasan, Kang, utangku sik akeh gak sempat. Kang, masalahku masih banyak. Anakku masih kecil-kecil. Nanti aja umur-umur 40, 50, 60 baru aku tak. Nyuwun sewu. Gusti Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Artinya jenengan kemanapun Allah selalu bersamamu. Kuwi ning WC nyuwun sewu. Ya ning Allah. Kemanapun juga ada Allah. Manfaatkanlah waktu demi waktu yang Allah berikan setiap saat dan waktu untuk bertemu. Makanya Allah berkata, oleh karena manusia itu banyak yang tidak mau memperhatikan ajaran Rasulullah di jalur ini, Allah berkata, Allah sendiri bersumpah wal asri, demi masa innal insana sak temeni akeh menungso iku lafi husrin, di dalam amat kerugian besar. Iku lafi husrin, ing dalam kerugian besar. Apa maksudnya kerugian? Waktu demi waktu kita jadikan hati ini dolim nang Allah, alias tidak mau bertemu Allah. Tadi kan wis sampai dikasih Allah map berbentuk dzikir kuwi, berbentuk cara ikhlas di dalam setiap aktivitas. Laksanakan.
saya punya jaminan. Kalau tidak benar apa yang kukatakan ini, wis lah cara basa Jawa, basa basa Surabaya, Surabaya nih, ancuk no aku, udah gak cocok. Ngeten. Jikalau sampai betul-betul mau bertemu Allah dengan cara yang sangat mudah, sudah dikasih map ini, hati jenengan mesti gak gampang goyah. Wis iki alias tatmainul qulub. Mengapa saya berani menjaminnya? Karena Quran ini muncul. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya kau mengingat Allah, hatimu akan tentram, damai. Pun niki Bapak Ibu, karena waktunya memang mepet, tinggal berapa bulan aja kita akan memasuki 2025. Tolong sekali lagi saya berpesan memberikan nasihat terhadap al-ma'la. Pertama, para pemimpin, tolong umat iki arahkan untuk menuju ilahun wahid. Jangan diarahkan kepada selainnya sesuai dengan Qur'annya. Jangan umat ini diarahkan kepada selain Allah. Arahkanlah kepada yang sesungguhnya Allah itu. Biar lekas mereka ini kembali dengan sempurna pada Allah. Wis. Untuk pengikut muhibbin di antara dua golongan ini, tolong sadarlah bahwasanya kau itu diadu domba. Nanti kau sendiri, kita sendiri yang bonyok. Gak mungkin mereka berani mati, gak mungkin. Demi Allah gak mungkin berani. Demi mati, berani mati, gak mungkin. Estu Pak, aku berani bersumpah itu karena memang sudah ada aturan di dalam antara nafsu dengan Allah di situ. Telu tambah telu mesti nenem, demi Allah nenem, lho ngaten lho. Nek ati iku digawa nang gone nafsu, dadine apa? Mesti demi Allah gelap. Enggak percaya? Lihat dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 257. Ada dua golongan antara yang ke Allah dengan yang selain Allah, jadinya bagaimana? Pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Endingnya di tempat rahmat, yaitu bahasa Quran an-nur, berarti terang. Alam rohaniah sampai di alam terang. Tapi yang satu, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Kita arahnya itu bergantung pada selain Allah. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Endingnya kita dalam iki Quran, jenengan percaya nggak percaya terserah. Oleh sebab itu sadarlah wahai saudaraku, baik yang di kubu kiri dan kanan, yang benturan itu nanti kita sendiri. Dan sama-sama mempunyai akidah iman yang merasa benar masing-masing. Monggo Allah bagaimana? Kita tidak tahu. Bila mana kau ingin tahu, moga Allah benar itu yang mana? Jangan ngikuti 3 prinsip di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka akan menarik Anda, hatimu, untuk bersukaria, bersenang-senang terhadap selain Allah. Yastahibbunal hayatad dunya. Arti secara murad di situ bersukaria dengan kehidupan dunia. Otomatis kalau sudah masuk di sini alal akhirah, Anda akan melalaikan kebutuhan ukhrawiyah jenengan pada Allah. Bahasa murad akhirat besok, padahal enggak ikut. Satu. Nomor 2, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau kau ada niatan untuk masuk ke hukum ilahu wahid, kau dihalang-halangi. Sebab jikalau kau lolos, kau tidak akan menyembah kepada mereka, tapi menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misalkan nggak bisa, terakhir, wa yabghunaha iwaja, yang nomor 3. Kau akan dibengkokkan dengan cara apapun. Sebelum ayat yang nomor 3 ditutup, ada kalimat penegasan Allah. Ulaika fi dzalalim ba'id. Ingat, mereka itu sudah terlalu jauh tersesat. Udah.
Oleh sebab itu tolong sekali lagi sadarlah wahai saudaraku seiman, ya dah, walaupun beda akidah, kita nanti yang jadi korban, bukan al-ma'lah, bukan para pemimpin. Wes, ini karena waktu kita sangat sempit, hitungan tidak mungkin tahunan, sekarang sudah bulan 8, besok September. Urusan perkara apa sing Allah akan terjadikan yang tahu Allah sendiri. Enggak ada salahnya jikalau kami memberikan nasihat tentang hal itu supaya kita lekas kembali pada Allah. Janganlah atas kemiskinan kita menjadikan halangan untuk tidak bertemu Allah, sebab Allah itu juga menguasai di dalam masa miskin. Janganlah kau menghilangkan rasa takabur sebab kau iki kaya, berada, atau kau ini punya status, sebab masih ada waktu di situ untuk menghilangkan takabur, bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang menguasai di dalam kekayaan itu. Bapak Ibu jenengan kali kula sing tahapane menengah ke bawah, ini justru sing kebanyakan sadar. Sing menengah ke atas malah banyak yang tidak sadar. Kanjeng Nabi sampai tingali punya status sopo di mata masyarakat? Anak yatim piatu, orang nggak punya. Terus beliau itu yo sekolah yo tidak lah gitu toh. Tapi mengapa kok dipilih Allah sebagai pemimpin sedunia, sebagai Rasul akhir zaman? Berarti jenengan ini, walaupun posisi jenengan ini tidak punya status di mata masyarakat, jangan pesimis, Anda akan menjadi kekasih Allah. Justru kebanyakan para kekasih Allah sumbernya dari seperti ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti yang kita persiapkan adalah sering-seringlah kita dalam seluruh aktivitas menanamkan ikhlas atau zikir untuk bisa bertemu Allah. Setelah itu yang kedua, kita hilangkan syirik di dalam hati kita, yaitu penyekutuan yang tadinya kita ada iman selain Allah. Satu contoh, dalam forum ini nek sampean punya iman dalam hati yang memberikan isi materi iki makhluk klason, berarti hati jenengan tasik syirik, isi syirik. Jenengan harus nerombol menembus siapa hidup yang menguasai diri kita. Harus masuknya di situ. Inilah yang ku maksud fungsi dzikir la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana, wonten di sini. Ada di sini. Oleh sebab itu janganlah perkara apapun menjadikan penghalang pada kita untuk tidak melakukan perbuatan dzikir bertemu Allah. Jadi jenengan sudah dikasih Allah map, tolong laksanakan. Map itu setiap saat dan waktu sesuai kemampuan masing-masing. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa disampaikan terkait masalah pentingnya persiapan menghadapi satu masa yang pasti akan datang terhadap kita. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu disampaikan, ditambahi sesepuh-sesepuh, nambahi keterangan ini, atau ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Nyun sewu para jamaah, pertanyaan untuk kali ini dimohon untuk yang laki-laki bisa 3 pertanyaan dan yang perempuan 2. Apabila nanti yang perempuan tidak ada, maka kami berikan kepada yang laki-laki. Ngoten nggih, matur sembah nuwun. Sumangga menawi wonten ingkang dipun tangetaken.
Ibu-ibu ada? Monggo, ibu-ibu dulu enggak apa-apa, monggo. Bapak-bapak yang di luar boleh juga bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Gus dari Kedinding Tengah. Satu pertanyaan saja, mungkin agak nyeleneh didik. Jika pertanyaan kebanyakan adalah untuk menahan sebuah nafsu atau sebuah perbuatan yang mengotori hati, mungkin sudah biasa. Tapi yang saya pertanyakan di sini, di saat hati terbawa oleh nafsu sehingga mengotori hati, dikarenakan di sini mungkin saya khususnya pribadi sangat jarang bertemu panjenengan secara jasad, mungkin hanya 1 bulan sekali, sedangkan dalam 1 bulan bisa saja amarah itu muncul gitu, entah pada anak atau pada istri atau nafsu-nafsu yang lain. Maka yang menjadi pertanyaan saya, untuk bisa mendapatkan teguran secara ruh mungkin di saat saya melanggar, mungkin di saat saya mengikuti nafsu, mungkin ini gimana caranya Gus agar supaya saya bisa, misalkan sekarang saya bermaksiat misalkan, atau murang-muring nang anak bojo misalkan. Nah ini untuk 1 hari 2 hari, untuk menunggu pertemuan sampai 1 bulan, bisa jadi saya ini jungkel-jungkel lagi ke got gitu, ibarat kata gitu Gus. Maka bagaimana caranya saya bisa mendapatkan teguran secara ruh gitu. Saya contohkan di kisah saya pribadi, namun itu sudah lama. Saya pernah mimpi melihat sesosok 4 orang yang wajahnya mirip dan sama dengan saya. Yang satu jahat, yang satu baik, yang satu menolong gitu. Sedangkan saya pada waktu itu ikut pada yang jahat gitu, dalam mimpi seperti itu. Kemudian yang baik, ati nanti awakmu gitu. Lah saya pancet ikut pada yang jahat. Hei awakmu jok merono, iku lu nafsumu gitu dalam mimpi. Tapi aku pancet. Lah pada saat itu, di saat saya terus mengikuti yang jahat, seketika yang baik itu menarik saya balik gitu. Nah untuk akhir-akhir ini 1 bulan ini saya merasakan seolah-olah gelapnya jiwa gitu Gus. Hati selalu menangis karena terlalu ikut ke nafsu yang jahat gitu. Termasuk misalkan amarah, entah itu melalui sumpeki perekonomian, pada akhirnya ngomel-ngomel nang anak bojo, 1, 2 hari 3 hari nggak nyoko nang bojo. Lah ini untuk bertemu panjenengan kan menunggu 1 bulan gitu. Lah akhirnya awak iki yo jungkel nak jero sungai maneh gitu. Itu pertanyaan saya, teguran secara ruh gitu. Dari guru bisa bilang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada pertanyaan seperti itu, Allah sudah menjawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 42. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Nanti dicoba jenengan praktek nih, ada perubahan enggak? Ada perbedaan enggak antara sebelum meraktekkan dengan sesudah meraktekkan? Banyak ayat-ayat yang Allah jawab atas pertanyaan panjenengan tadi. Fasabbihuhu, maka bersihkanlah, sucikanlah Allah yang ada di dalam dirimu. Padahal Allah wis suci. Mengapa harus disucikan? Yang disucikan itu hati kita telah menjejerkan Allah di dalam diri kita. Tadi siapa selain Allah dalam diri kita? Anak, istri, harta benda. Wa zujina linnasi hubbus syahawah, disebut hub asy-syahawah,
Hub adalah cinta, asyahwah, kesenangan hawa nafsu. Apa? Garwo, bini, nggih. Bini ya. Bini, anak, harta benda. Terus caranya bagaimana? Itu kita laksanakan bukroh wa asila. Bukroh niki adalah pagi sampai sore. Wa asila berarti malam. Setelah ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari sampai tulu usamsi. Itu disebut malam. Bagaimana caranya kita membersihkan? Al-A'raf ayat 205. Dan atau Al-Ahzab ayat 41 tadi. Banyak ayat-ayat menjelaskan bagaimana cara ketika saat hati terkotori kita membersihkan. Kalau Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafifatan. Wadhkur, ingatlah kamu semuanya rabbaka terhadap Tuhanmu. Fi nafsika di dalam hatimu, tadarruan kelawan rahasia, deple-deple, wa khafiyan, sembunyi-sembunyi alus. Artinya gimana? Kembalilah pada fungsi dzikir sirul asrar, terapkan mulai pagi sampai sore, sore sampai apa? Otomatis diukur semampu kita masing-masing. Ini cara Bapak untuk kita bisa terbebaskan lagi dari kotoran yang sudah masuk di dalam hati. Wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Muhammad, pagi sampai sore, wa minal laili, malam pun juga tolong lakukanlah ingat pada Tuhan. Berarti sing kula maksud ingat di sini hati sampean rasa sing muncul bukan dari makhluk tapi dari Allah. Misale anak kok ngapleki kandanane ora kenek alias angel tutur. Lah sumpek Pak nggih, amarah. Tapi memang Pak berat Pak ya. Berat. Kalau ilmu yang disampaikan tadi koyoke gampang. Tapi ketika saat menghadapi fakta di lapangan, mengapa kok berat? Itu jawabannya sederhana. Itu tanda kalau zikir kita kurang rapat. Apa bahasa Indonesia rapat? Rapat. Kurang rapat. Mboten rapat iku mboten nggih. Istiqomahnya itu kurang kuat. Ada kan Pak istiqomah itu per jam, kadang per waktu, ada per menit, ada per detik. Tergantung. Kalau miturut surat Al-Insan 25 itu nggak ada jeda Rasulullah itu ketika ingat pada Allah. Bukratan wa asilah. Tapi tetap semuanya itu kapasitasnya kita itu sesuai dengan kita masing-masing. Jadi jawabannya kedah jenengan rapeti yang namanya zikir sejatine zikir datang Gusti Allah. Mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mukhlason. Yang mau saya tanyakan simpel saja. Sering kita mendengar yang namanya dzikir sir, dzikir rasa. Yang di sini yang mau saya tanyakan itu apa definisi dari dzikir sir atau dzikir rasa itu? Apakah cuma pengangen-angen atau pengiro-ngiro? Pengangen-angen dalam arti dalam alam pikir kita, pengiro-ngiro dalam hati, bukan dalam fikolbi gitu. Nah gitu. Yang saya tanyakan itu aja. Dan bagaimana cara memahami dzikir siri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang dzikir niku wonten jenis sekawan tahapan secara ringkas. Pertama disebut dzikir jahr, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksud daripada jahr diucap di lisan. Diucap di lisan. Yang kedua
disebut dzikir sir jenengan sanjang wau. Yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa huwa. Artinya dia. Kalau kita bicara dia berarti jauh. Dia berarti dia tidak di depan kita, jauh. Apa kata dia yang ngechat Lombok? Mesti tunjuk kita nduding ke atas. Atau irek Gusti Allah. Gak mungkin apa kata yang ngechat telunjuk sampean duding ngarep sampean, gak mungkin. Gak tumon kula. Udah, ini proses Pak memangnya. Disebut dzikir sir karena di dalam hati kita ngucap Allah. Iki masih ngucap nama. Di dalam thariqah itu kita diwajibkan untuk dzikir seperti ini bersamaan dengan keluar masuknya nafas. Allahu Allah. Allah. Dikatakan sir, orang lain nggak tahu. Kalau jahar, orang lain tahu karena bersuara di jasad. Tapi ini bersuara di hati. Orang lain nggak akan tahu. Disebut sir itu di situ. Terus yang ketiga disebut dzikir sir di dalam sir, sirul asrar. Rahasia di dalam rahasia. Lah ini definisi daripada dzikir sirul asrar ini adalah bila suwarin wa ismin wa kalamin atau walafdin, tanpa bersuara, tanpa nama, tanpa kalam. Maksudnya apa? Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Di dalam ruh hati itu ada rasa atau iman. Di dalam iman, rasa itu ada cahaya yang dimaksud nur makrifat. Di dalam nur makrifat cahaya itu ada wujudnya yang kita sebut ilahun wahid. Yang laisa kamislihi syai'un. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa taala wujudnya. Nah, untuk mencapai ke arah situ maka harus jenengan masuk di dalam dzikir yang nomor 3 tadi. Dzikir yang sudah tidak ngucap nama, berkalam, tapi dengan rasa atau iman. Yang dimaksud rasa atau iman itu apakah pengangan-angan yang ada di pikiran? Bukan. Bukan. Ini pikiran, akal, sukma ini harus pisah dulu. Harus dengan ruh hati. Sebab di dalam hati jenengan, di dalam ruh sampean iku ada rasa. Pertama su'aul basiroh, rasa. Bangunlah rasa ini, dzikron katsiron, sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya dengan sejatine dzikir. Praktek emang piye? Ngeten. Dalam aktivitas apapun, hati jenengan harus melampah rasa, merasakan kehadiran, meyakini urip yang ada di dalam segala apapun itulah wujudnya Allah, itulah sebagai subjek, itulah sebagai isim fa'il, itulah sebagai sang berperan. Hati sampean harus nyambung roh sampean harus sambung terhadapnya dengan apa? Rasa tadi, dengan iman. Kalau ini sudah jenengan bangun terus menerus, maka yang namanya cahaya mesti dinyalakan Allah. Nur makrifat dalam hati sampean akan dinyalakan Allah. Allah menyalakan nur makrifat, cahaya makrifat dalam hamba itu tidak karena nasab. Bukan. Kenapa? Hanya hamba yang digendaki karena amanu wat takau. Karena jenengan disebut mutakin. Disebut mutakin ilmu, amal, istiqomah. Itu tadi. Jenengan terus membangun rasa. Dzikir terus menerus. Dzikir ini manakala jenengan lakukan lewat rasa ini, nanti akan masuk di dalam tahap kedua tentang sirul asrar, yaitu ainul basirah.
bertemu Sang Kholik di dalam kemakrifatan Allah. Lah, siapa yang terus mewiridkan dari dzikir tersebut, maka Allah akan mendatangkan warid. Warid itu apa? Ya nur makrifat mau. Pertolongan Allah. Yang kita ditolong, asalnya kita dalam kegelapan pada Allah, akhirnya gelapi dihilangkan Allah dengan nur makrifat. Cahaya makrifat. Itulah warid. Ketika lampu ini dinyalakan, maka kegelapan pasti hilang. Maka nyatalah apa yang di depan jenengan. Tadinya lampu ini tidak menyala, gelaplah kita, tidak akan pernah kita bisa melihat meja, melihat gelas, melihat apapun, nggak bisa. Walaupun jenengan melek, mencicil, tapi kalau posisi gelap gulita, nggak akan pernah terlihat apa yang nyata. Apabila kita belum sampai dzikir yang kumaksud tadi sirul asrar, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah ngerti wujud nyatanya Allah. Sama dengan itu. Jadi sirul asrar itu tempatnya adalah betul di angan-angan. Tapi bukan angan-angan akal, tapi tafakurnya hati. Bentuk tafakuri hati, jenengan merasa bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu bukan hidup kita. Kita makhluk itu tiada. Itulah wujudnya Allah. Makanya jenengan tetap kudu terus bangun rasa. Inilah dzikir kesadaran. Kalau itu terus jenengan lakukan, maka ainul basiroh mesti Allah sampaikan pertemuan itu. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, ini khusus wong Islam. Nek Al-Kahfi tadi untuk seluruh agama. Ini khusus agama Islam. Karena apa? Menyebut nama Allah, nama Tuhan yaitu Allah. Barang siapa yang hatinya ada kemauan, keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan menemui jenengan dalam waktu yang Allah tentukan. Jadi jenengan dikira iku ojo arep-arep ketemu. Sebab ketemu waktunya sudah ditentukan Allah. Cukup kita membangun dzikir sebanyak-banyaknya. Udah itu. Kemakrifatan itu akan muncul. Sebab kaidah akan mengatakan Allah akan mendatangkan nur makrifat manakala hamba ini berzikir. Warid akan datang manakala wirid iku terus menerus dilaku. Ingat makalah karomah iku teko sebabi teko istiqomah. Boleh itu dikatakan karomah, boleh. Tapi karomah endingnya itu tidak alam kasafah tapi alam musyahadah, pertemuan terhadap Allah, bukan pertemuan terhadap selain Allah. Jadi begitu Pak, yang dimaksud angan-angan tafakur itu tidak di akal tapi di hati. Di hati otomatis jenengan harus lepaskan angan-angan pikiran ini. Caranya melepas pun dibuka dalam surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para kekasih Allah itu baik ketika berdiri, duduk atau berbaring, hatinya senantiasa berzikir. Yang dimaksud dzikir di dalam ayat itu adalah sambungi roh menyang urip kelawan rasa. Sambungi hati terhadap ilahun wahid dengan imanul haq yang disebut ihsan. Mekaten. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus Muklason. Kula Odi dari Jagir Wonokromo. Yang saya tanyakan, saya sudah mengalami yang Gus waktu itu disuruh kholwat. Nah, waktu itu saya sudah mencapai di ubun-ubun kayak
kayak dundut itu loh. Terus sama sekarang ini setiap saya mendengarkan tausiah Gus Muklason, hati saya sudah kayak bergetar, kayak ada rasa gitu. Apakah itu yang dinamakan dzikir sirul asrar sudah berjalan? Terus saya kayak setiap pagi kan saya makan, saya nggak pernah disuruh makan sampai datangnya malam, saya nggak pernah makan. Bahkan saya pernah nggak tidur 2 hari atau 3 hari. Apakah itu yang dinamakan sudah bertemu dengan Allah atau gimana, Gus? Itu aja penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu salah satu tanda kalau dzikir sirrul asrar itu berjalan. Yang jelas, induk tanda kalau dzikir rasa itu sudah jalan, mudah hati jenengan tidak ngaku. Hati gak mudah, iku kemasukan makhluk. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah hatimu itu ada sesuatu selain Allah. Lah, ubun-ubun tadi bisa jadi ku imbas daripada rasa yang jenengan dengungkan, rasa yang jenengan gaungkan setiap saat dan waktu. Jikalau memang seperti itu, saya jawab ya. Terus termasuk jenengan tidak tidur, tidak makan sampai 2 hari. Apakah itu tanda-tanda bertemu Allah? Sederhana Pak, tanda bertemu Allah tadi saya katakan. Entah ketemu niku berapa detik, berapa menit. Yang jelas dikatakan bertemu, detik-detik bertemu pertama adalah hati jenengan sudah kosong dari perkara selain Allah. Kedua, justru dalam hati jenengan ini akan berkibar akunya Allah. Urusan itu jenengan sampai gak makan, sampai gak tidur 3 hari 3 malam, itu cuman imbas dari apa yang ada di dalam hati jenengan. Dan itu tidak bisa dijadikan ukuran, itu disebut bertemu Allah. Enggak, itu imbas aja. Sebab bisa jadi jenengan mangane tambah nyelok, turune tambah nyelok, tambah angler. Bisa jadi seperti itu imbasnya. Terus yang ketiga, ati sampai ini gak gampang susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang terakhir, hati sampai gak gampang kena gebyare. Wis, ya niku tanda yang pokok bertemu Allah itu di situ. Detik-detik bertemu Allah itu ada di situ. Misalkan Allah menemui jenengan hanya durasi 1 menit. Jikalau kita keluar lagi, lain lagi Pak. Lain lagi. Kadang-kadang muncul makhluke. Jenengan akhirnya misuh sebab disalib wong gak pewenak, meh tiba. Surabaya kan mesti cik ukang muncul gitu. Wis biasa. Salipan terus kemepetan ngono, mobilnya dipaisuni. Nah, biasa ngono iku. Lah, itu berarti tanda-tanda kita keluar dari zona bertemu, dan itu wajar karena proses dari kekasih Allah 3 hal, musyahadatul fana, wa musyahadatul kamil, wa musyahadatul baqa. Prosesnya memang seperti itu. Tetapi 3 hal ini sudah disebut Habibullah atau kekasih. Cuman tingkatan yang beda. Injih. Tinggal 2. Ibunya ada Bu? Enggak ada? Monggo. Oh ada. Assalamualaikum Gus. Saya dari Ronggot mau tanya, kuncinya ikhlas supaya benar-benar ikhlas itu gimana ya Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya ikhlas, benar-benar ikhlas itu bagaimana? Jenengan nak takok kunci toh? Kunci. Rasulullah nek dawuh ning hadis iku dikatakan ikhlas iku ngeten, bukan kunci. Ikhlas dulu. Jenengan iki senep perute, sawenep, entah murus entah apa. Jenengan madosi WC itu mencari WC nggak ketemu, bingung toh Pak? Bingung. Tapi ketika saat sudah ketemu WC, kita beol,
keluar semua rasanya apa? Seger. Rasulullah gambar ke secara syar'i ikhlasnya seperti itu. Kan gak mungkin akan kita ambil lagi, ya toh? Gak mungkin. Terus yang ditanyakan ibunya tadi adalah kunci. Kuncinya kita itu bisa ikhlas betul-betul bagaimana. Pun kembali pada dikron kathiron. Jenengan kedah menggaungkan hakikati dzikir supaya bisa makrifati dzikir. Jenengan kudu harus menggaungkan terus-menerus hakikati dzikir, sejatine dzikir yaiku ning ati munculkan faktulu anfusakum. Nyatakno, ngakokno kabeh akune Gusti. Pun niku kuncine. Boten syirik kan niku. Lah ngoten nggih. Kok muncul akune Allah. Jenengan nek wis ana akune Allah kan aku jenengan wis gak enek. Bagaimana jenengan dikatakan syirik lah wong jenengan wis gak ada. Mosok Gusti Allah syirik. Lah boten toh? Lah niki ana bingunge titik niki. Nek jenengan belum nafi isbat mesti sik bingung. Sebab ada ayat yang muncul dalam diri Fir'aun mengatakan gini, ana rabbukumul a'la. Ana utawi ingsun iku rabbukum. Tuhanmu al-a'la. Sing luhur. Niki omongane Fir'aun. Aku pangeranmu sing luhur. Iki Fir'aun ngomong. Artinya aku iki Allah. Loh ngoten dah. Syirik toh? Iki diterangkan di dalam Al-Anbiya ayat 29. Enggak boleh. Jikalau rasa yang muncul dalam diri Anda itu saya makhluk, enggak boleh. Sebab yang mengatakan innani anallah hanya Allah sendiri. Oleh karena rasa keakuan makhluk dalam hati jenengan sudah tidak ada, maka otomatis muncul rasa akunya Allah. Maka benar ini kuncinya, Bu. Gaungkan terus keakuan Allah di dalam hati panjenengan. Bon, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin, asli Surabaya. Pertanyaan kula, apakah boleh anak kecil seumuran kula, apa seumuran teman, kakak, adik, boleh mengikuti ilmu tauhid? Apakah sudah? Sampun. Apakah saya, adik, kakak yang belum balik, ngoten mawon ya, boleh mengikuti ilmu tauhid? Tadi saya katakan tentang tauhid, mengesahkan Allah. Itu kita dididik tahapan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Pun 4 ini tahapan kita ketika kita tarbiyah. Dari pertanyaan adik tadi, saya jawab boleh. Cuman yang dimaksud tauhid yang mana? Nah, ngerti? Kalau tauhid la ilaha illallah dan illahua wajib di umur-umur kados jenengan. Tapi yang dipertanyakan maksudnya aku yakin la ilaha illa anta. Sampai ke la ilaha illa ana, boleh atau tidak? Yang menjawab berhak boleh ikut cuman Allah. Jikalau Anda sudah di sini, berarti itu tanda Allah memperbolehkan panjenengan. Sebab sing nglakokno jenengan teng mriki ya sapa? Ora ana maneh, tidak ada lagi kecuali Allah. Sebab sak pirang-pirang di luar, Pak, yang disebut ahli kitab, yang disebut ahli amwal, berarti
sugih, punya status kehormatan. Justru miturut survei saya selama berdakwah 24 tahun ini. 24 tahun ini. Golongan-golongan yang seperti itu lari tidak mau. Lari ini gak enak, ambek ngece. Ngece ini dzalika dolalatun, iku sesat. Jadi saya anggap boleh. Sebab yang memperbolehkan cuman Allah, bukti nih Allah memperjalankan Anda ke sini. Justru masa-masa kados jenengan niki, masa yang belum menghadapi yang namanya syahwatut, bersih ibarat kertas. Tergantung orang tua mendidik yang bagaimana. Monggo, rapopo. Secara keilmuan, pertanyaan secara pribadi, ketika apa yang disampaikan ini, hati jenengan itu menerima, bisa menerima atau enggak? Gak usah dijawab. Sebab menerima dan tidak menerima itu hanya wewenang Allah. Bisa jadi Allah membuka hambanya itu mulai dini. Artinya dini sebelum masuk akil balik. Bisa jadi Allah membuka itu tadi pada hambanya sudah umur 40, 30, 50, 60. Bahkan banyak sekali kata idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Allah membuka saat ajal detik-detik datang. Kebanyakan. Akhirnya itulah yang kula maksud tadi, getun semuanya itu, kecewa semua itu ada di belah. Oleh karena sudah tidak ada kesempatan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Itulah sengsara nih. Orang yang paling sengsara adalah orang yang ketika di dunia mendustai alias tidak mau bertemu Allah dikarenakan hatinya suka bertemu hubbud dunya. Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu tersebut menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga kita, dan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.